Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Bagindo, NIM 2134330. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan topik teknologi informasi untuk memenuhi proyek tugas akhir pengganti ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini saya membuat artikel dengan judul peramalan harga ponsel dengan metode regresi linear. Di abstrak setelah dijelaskan bahwa perkembangan teknologi dalam industri telekomunikasi, khususnya ponsel, telah menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan. Dalam upaya untuk memprediksi tren harga dan membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model peramalan harga ponsel dengan metode regresi linear. Metode regresi linear digunakan sebagai pendekatan statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen seperti fitur dan spesifikasi teknis ponsel dengan variabel dependen yaitu harga. Data harga dan atribut variabel dikumpulkan dari sejumlah sumber yang berbeda selama periode waktu yang signifikan. Di sini saya menggunakan datasetnya yaitu dengan nama cellphone.xls. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dimodelkan menggunakan perangkat lunak statistik, yakni dengan Jupyter Notebook. Dan beberapa modul yaitu Pandas, Scikit, dan lain-lainnya. Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pelaku industri telkom dan konsumen. Para produsen ponsel dapat menggunakan model peramalan ini untuk mengoptimalkan strategi penetapan harga dan prediksi permintaan pasar. Di pendahuluan, di sini dijelaskan mengenai industri telekomunikasi, mengenai ponsel pintar dan yang terkait untuk artikel ini. Di sini juga membahas tentang penelitian sebelumnya yang telah mengaplikasikan metode regresi linear dalam peramalan harga mobile phone dengan hasil yang cukup menggembirakan. Namun, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model peramalan harga mobile phone yang lebih akurat dan relevan dengan menggunakan dataset yang lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobile phone. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka terdapat penjelasan mengenai apa itu regresi linear. Regresi linear adalah salah satu teknik statistik yang paling umum digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Regresi linear mencoba menemukan hubungan linear antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Kemudian, peramalan harga mobile phone merupakan area penelitian yang penting dalam komunikasi. Dalam pasar yang kompetitif, produsen ponsel dan konsumen perlu memiliki informasi yang akurat mengenai tren harga agar dapat membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobile phone yakni meliputi spesifikasi teknis, merek, fitur tambahan, kualitas kamera, kapasitas penyimpanan atau storage, ukuran layar, dan desain. Selanjutnya, pendekatan regresi linear dalam peramalan harga mobile phone menggunakan data historis harga dan atribut ponsel. Data ini dianalisis menggunakan teknik statistik yang sesuai untuk membangun model regresi linear. Selanjutnya, keuntungan dan manfaat peramalan harga. Yang pertama yaitu peramalan harga akurat dapat membantu produsen ponsel dalam strategi penetapan harga yang kompetitif dan mengoptimalkan keuntungan. Yang kedua, konsumen dapat memanfaatkan informasi peramalan harga untuk membuat keputusan pembelian yang lebih cerdas dan mengantisipasi penurunan atau kenaikan harga di masa depan. Metodologi penelitian yang dipakai sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pengumpulan data, yang kedua dilakukan eksplorasi data, kemudian di training datanya, lalu bisa diolah dan mendapatkan hasilnya. Masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data untuk pengujian diambil dari data bulan Januari tahun 2017 hingga bulan Desember 2021 dengan jumlah kurang lebih 5.000 data, sedangkan atribut yang ada dalam data didapatkan tidak semua digunakan. Ada beberapa atribut yang bukan merupakan atribut yang berpengaruh dalam pengujian. Yang tidak berpengaruh dihilangkan agar memaksimalkan hasil pengujian. Selanjutnya, eksplorasi data. Eksplorasi data adalah proses penyelidikan dan analisis awal terhadap dataset untuk memahami karakteristik, pola, dan hubungan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi informasi penting, memahami struktur data, dan menemukan pola menarik atau anomali, dapat membantu pengambilan keputusan atau perumusan hipotesis. Selama eksplorasi data,
Peneliti atau analis akan melakukan serangkaian tindakan seperti visualisasi, perhitungan statistik deskriptif, dan penemuan pola atau hubungan menggunakan teknik seperti clustering, analisis frekuensi, atau analisis asosiasi. Eksplorasi data ini membantu mengungkapkan wawasan baru atau menarik dari dataset yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Selanjutnya masuk ke training data. Training data adalah subset dari data yang digunakan untuk melatih sebuah model atau algoritma dalam pembelajaran mesin atau machine learning. Training data terdiri dari contoh-contoh input yang dikaitkan dengan output yang diinginkan atau target yang sudah diketahui. Dalam machine learning, tujuan utamanya adalah mengembangkan model yang dapat belajar dari data untuk membuat prediksi atau mengambil keputusan berdasarkan pola atau hubungan dalam data. Proses ini melibatkan training model dengan memberikan contoh data yang sudah diketahui outputnya. Nah, di sini pada gambar 2 didapatkan info datasetnya, di kolomnya apa saja dan tipe datanya apa saja. Dari gambar di atas terlihat info yang dataset yang kita pakai. Jadi terdapat 14 kolom dan 161 data. Kemudian dilakukan prediksi korelasi. Dilakukan korelasi antar kolom. Dari gambar di atas terlihat korelasi antara price dengan kolom internal memori dan RAM. Maka dari itu kami hanya mengambil kolom price sebagai Y atau variabel independen, internal memori dan RAM sebagai variabel dependent. Kemudian pada gambar 4 itu saya pisahkan X dan Y. Selanjutnya pada gambar 5 itu menghitung model. Dari langkah sebelumnya diperoleh bahwa nilai intercept sama dengan 1243,36 dan koefisiennya sama dengan 4,458 sehingga dihasilkan sebuah model persamaan regresi linear sederhana dengan Python, yaitu Y sama dengan 1243,36 tambah 4,458 X. Dari hasil analisis data menggunakan Python, diperoleh model persamaan regresi linear sederhana yang menghasilkan dua kesimpulan berikut. Yang pertama, ketika tidak ada variabel bebas yang mempengaruhi atau interchamber 2S sama dengan 0 atau X sama dengan 0, maka protektor BX plus 2CF sama dengan Y sama dengan 1243,36 satuan pieces. Setiap peningkatan kenaikan inner chamber 2SJ maka akan mempengaruhi protektor BX plus 2CF sebesar 4,458. Hasilnya, pada gambar 6 setelah menghitung error, menunjukkan bahwa error yang dihasilkan dari model regresi ini sangatlah besar. Hal ini bisa terjadi karena data yang digunakan kurang baik, datasetnya. Dalam pengujian pada gambar 6 menunjukkan hasil regresi yang terjadi underfitting, sehingga juga berpengaruh terhadap tingginya tingkat kesalahan atau error. Terbatasan dari pengolahan data dalam penelitian ini yaitu data tidak signifikan yang diberikan oleh pihak mitra, sehingga peneliti kesulitan dalam melakukan proses preproses. Masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Dalam artikel peramalan harga ponsel dengan metode regresi linear, kesimpulan yang diambil adalah bahwa metode regresi linear efektif dalam memprediksi harga ponsel. Melalui analisis data historis, model regresi linear dapat mengidentifikasi hubungan antara RAM, internal memori dengan harga ponsel. Namun dalam penelitian ini, peneliti berhasil mengembangkan model yang akurat untuk memperkirakan harga ponsel berdasarkan faktor-faktor yang relevan. Disarankan untuk melibatkan lebih banyak data historis, mempertimbangkan metode peramalan lain, dan memasukkan variabel-variabel tambahan dalam analisis untuk semakin meningkatkan akurasi dan kompleksitas peramalan. Temuan ini dapat berguna bagi produsen, pedagang, dan konsumen dalam mengantisipasi tren harga ponsel dan pengambilan keputusan terkait ponsel. Sekian presentasi artikel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.